Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyajikan proposal tesis saya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Siswa SMK Islam Rodotul Falah menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Disusun oleh Muhammad Nur Wahid, NPM 15212111021. Next. Latar belakang masalah. Faktor kebingungan dari para siswa ketika memberikan pilihan penjurusan, bahkan mereka banyak yang sekedar ikut-ikutan dengan teman-temannya yang memilih salah satu jurusan. Ada 3 faktor penentu jurusan pada siswa SMK, diantaranya yaitu: yang pertama, berdasarkan referensi orang tua siswa. Kemudian yang kedua, pemilihan jurusan didasarkan pada ikut-ikutan teman. Yang ketiga, pemilihan jurusan berdasarkan tren jurusan masa kini. Dari 3 faktor penentu tersebut, biasanya jurusan yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika mereka sudah masuk dalam jurusan tersebut. Kemudian next, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana rancangan dari sistem pakar pemilihan jurusan dengan menggunakan metode AHP. Next, batasan masalah. Kelompok jurusan yang digunakan sebagai keluaran yakni sebanyak 3 jurusan, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan, dan akomodasi perhotelan. Adapun kriteria yang digunakan terdiri dari: yang pertama adalah hasil tes bakat, kemudian yang kedua menggunakan hasil tes minat siswa, yang ketiga nilai akademik siswa, yang keempat pekerjaan orang tua, yang kelima penghasilan orang tua, yang terakhir adalah postur dan tinggi badan. Next, parameter pemilihan jurusan untuk proposal ini adalah: yang pertama adalah nilai ujian nasional, yang kedua adalah bakat, yang ketiga minat, kemudian tinggi badan, pekerjaan orang tua, dan gaji orang tua. Ini akan menentukan pilihan jurusan yang ada. Jurusan yang pertama yang menjadi favorit adalah teknik komputer jaringan, yang kedua adalah teknik sepeda motor, yang terakhir adalah akomodasi perhotelan. Next, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar untuk pemilihan jurusan bagi siswa SMK dengan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Next, landasan teori. Analitik hierarki proses atau AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Next, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, metodologi yang dipergunakan yang pertama adalah studi pustaka, yang kedua adalah metode pengambilan data, yaitu berupa kuesioner dan wawancara, kemudian metode perancangan, metode implementasi, metode pengujian dan analisis, serta pengambilan kesimpulan dan saran. Baiklah, itu presentasi untuk proposal tesis saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan untuk Pak Purwahid, saya Eki Ferdian. Bagaimanakah mekanisme penentuan jurusan pada siswa di SMK Rodotul Falah? Mekanisme penentuan jurusan siswa SMK Rodotul Falah, saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk penjurusan di SMK itu dilakukan di kelas 10, karena penjurusan di SMK memang dari awal beda dengan penjurusan ketika di SMA. Sedangkan mekanisme yang kami lakukan adalah yang pertama, kami adakan interview atau wawancara terhadap siswa. Yang pertama yang kami interview adalah minat atau bakat mereka dalam bidang jurusan tertentu, kemudian tes pengetahuan mereka kepada jurusan tertentu yang dipilih, kemudian setelah minat bakat kami peroleh, maka akan dibobot sehingga nanti akan mendapatkan nilai yang akan menentukan jurusan. Kemudian setelah 2 parameter tersebut terpenuhi, kami lihat lagi postur tubuh dan
perform tubuh. Ketika postur tubuh dan tinggi badan itu standar dan postur tubuhnya baik, kami pun menyarankan untuk masuk ke akomodasi perhotelan. Tetapi nantinya pun akan kami lihat berapa pembobotan nilai dari penjurusan tersebut ditambah kondisi postur tubuh dan postur badan. Kemudian faktor yang lain adalah nanti kita lihat gaji orang tua dan pekerjaan orang tua. Kenapa gaji orang tua dan pekerjaan orang tua ini menjadi kriteria dalam sistem yang kami bangun? Karena yang namanya SMK itu membutuhkan biaya dalam hal pengelolaannya nanti. Seperti kegiatan praktek kerja industri tentunya akan berbeda antara jurusan teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan, dan akomodasi perhotelan. Jadi itu parameter yang kami gunakan atau mekanisme yang kami gunakan untuk pengambilan jurusan. Setelah wawancara selesai, kami lihat dari nilai rapor. Jadi kami tidak hanya melihat dari satu sisi, dari nilai rapor, kemudian nilai ujian nasional, baru kami tetapkan nanti siswa tersebut di jurusan mana. Itu Mas Eki. Kemudian tolong di slide yang bagian tujuan maksudnya? Ya, buat. Nah, di tujuan masalah peneliti adalah merancang dan membangun sistem pakar untuk pemilihan jurusan bagi siswa SMK dengan menggunakan metode analitik reproses. Kedepannya untuk penelitian ini apakah akan digunakan menggunakan sistem informasi berbasis web ataukah mungkin hanya untuk manual saja jika nanti istilahnya dijadikan untuk tesis kedepannya? Jadi ada dua sistem yang akan kami bangun. Yang pertama adalah berbasis desktop, kemudian yang kedua adalah berbasis web. Jadi yang akan kami kembangkan kedepannya adalah yang berbasis web, karena nanti akan kami publish ke calon siswa untuk pengumuman. Tetap kriteria ataupun parameternya tadi tetap hidden, tapi mereka hanya tahu ini parameter-parameter untuk jurusannya saja. Tapi untuk calon peserta itu hanya bisa melihat saja. Jadi hanya bisa melihat mereka pantas atau layak di jurusan mana. Jadi hanya itu pengembangan dari kami. Jadi tidak sampai dengan parameternya tidak kami tunjukkan. Hanya per itemnya saja yang kami lihat. Misalkan tadi gaji orang tua itu bisa mereka input sendiri ya. Kemudian bakat, minat, tetap nanti sistem pengelolaannya tetap kami olah di hidden, jadi tidak dipublish semua. Cukup. Gimana? Cukup. Ada pertanyaan lagi, Mas Yoga? Saya Yoga Pratomo. Ini untuk kuesioner yang digunakan dalam rancangan tersebut seperti apa? Untuk kuesioner, kuesioner yang kami gunakan itu seperti di parameter-parameter tadi. Saya minta metrik parameternya Mas Yoga. Di sini sudah kami buat metrik parameter untuk pemilihan jurusan. Jadi yang pertama, sebelum saya sampaikan kuesionernya, yang pertama adalah kita lihat nilai U-nya dulu. Kemudian kuesioner yang kita bangun, kita buat adalah bakat. Kita tanyakan, bakat Anda di bidang apa? Jadi kita buka dulu bakat mereka apa. Setelah kita kupas bakat, kemudian minat calon siswa tersebut di bidang apa. Kita akan dibuat list pertanyaan. Misalkan Anda masuk jurusan komputer, akan tertarik di bidang apa? Karena di bidang IT yang kami buka itu teknik komputer jaringan. Jangan sampai mereka inginnya di multimedia, tetapi mereka daftarnya teknik komputer jaringan. Atau ketika mereka inginnya masuk ke teknik kendaraan ringan, tetapi mereka masuknya teknik komputer jaringan. Itu untuk kuesionernya. Kemudian tinggi badan itu menjadi parameter kami. Jadi akan kami ukur tinggi badan mereka. Karena di SMK kami ada 3 jurusan tadi. Ketika posturnya baik, kami rekomendasikan ke akomodasi perhotelan. Kemudian pekerjaan orang tua itu menjadi parameter yang ke-5.
Karena pekerjaan dan gaji orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu unit pendidikan. Karena biaya yang dikeluarkan di SMK itu agak lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan di SMA. Jadi itu untuk kuesioner jurusan. Jadi kuesionernya dari bakat, minat, tinggi badan, pekerjaan orang tua, gaji guru, dan kita lihat nilai UN dan rapotnya. Jadi nanti baru kita bisa tentukan dia akan layak di jurusan mana. Ya, gimana maksudnya? Cukup. Baiklah, kalau cukup, demikianlah presentasi dari proposal tesis saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.